Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Sabila Septiani, mahasiswa PPG Prajapatan 2022 dari IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah pedoman observasi berkaitan dengan profiling peserta didik, di mana berisi karakter-karakter peserta didik. Berikut ini laporannya. Aspek yang akan diobservasi yaitu etnik atau suku, kultural atau budaya, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik peserta didik. Unsur yang pertama yaitu etnik atau suku. Mengobservasi mengenai apakah peserta didik tidak membeda-bedakan etnik antar temannya dan apakah peserta didik dapat menghargai perbedaan etnik antar teman. Yang selanjutnya adalah kultural atau budaya, di mana mencari tahu apakah peserta didik dapat tidak membeda-bedakan kultural antar temannya dan apakah peserta didik saling menghargai keberagaman budaya yang ada di kelasnya. Selanjutnya yaitu status sosial, di mana peserta didik tidak memandang status sosial antar satu sama lain dalam bersosialisasinya dan melihat apakah peserta didik mampu menerima perbedaan status sosial antar satu sama lain dan melihat perbedaan status sosial peserta didik menghambat proses pembelajaran atau tidak. Selanjutnya tentang minat. Melihat apakah peserta didik dapat mengetahui minat belajar yang ada pada dirinya dan apakah peserta didik memiliki minat yang mampu meningkatkan motivasinya dalam belajar serta melihat peserta didik apakah mampu menumbuh kembangkan minat yang dimilikinya sesuai dengan indikator minatnya itu sendiri. Unsur selanjutnya yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Melihat apakah sebagian besar dari peserta didik mengalami peningkatan dalam kemampuan belajar dan apakah sebagian peserta didik mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu ada kemampuan awal peserta didik. Melihat apakah sebagian besar dari peserta didik sudah mampu memanfaatkan kemampuan awalnya untuk membangun interpretasi materi yang diberikan oleh guru. Dan melihat apakah kemampuan awal ini yang dimiliki peserta didik mampu membantu peserta didik untuk lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian ada gaya belajar. Nah, apakah peserta didik mengetahui gaya belajarnya yang ada 4 itu? Dan kemudian, apakah peserta didik mampu memfasilitasi dirinya sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya? Hal selanjutnya yaitu motivasi. Melihat apakah peserta didik memiliki motivasi untuk belajar dan melihat apakah peserta didik mengetahui cara untuk meningkatkan motivasi dirinya dengan cara yang positif. Selanjutnya berkenaan dengan perkembangan emosi peserta didik. Melihat apakah peserta didik dapat menunjukkan gejala sebuah tingkah laku yang menampilkan emosinya, seperti rasa cemas, senang, takut, marah, kesal, sedih, dan kecewa yang ditunjukkan oleh peserta didik dapat dikenali. Kemudian, melihat apakah peserta didik ini aktif mengikuti semua kegiatan di sekolah tanpa merasakan jenuh dan bosan. Dan melihat juga apakah peserta didik dapat mengkomunikasikan suasana emosinya melalui bahasa tubuh, verbal, dan gerakan. Kemudian ada perkembangan sosial. Melihat apakah peserta didik ini dapat bermain bersama teman-temannya. Kemudian juga melihat apakah peserta didik dapat membuat kontak sosial dengan orang yang ada di sekitarnya seperti dengan guru, penjaga sekolah, ataupun yang ditemui di sekolah. Kemudian apakah peserta didik ini dapat menunjukkan tingkah laku sosial seperti bekerja sama, bersaing, membagi, meniru, simpati, empati, dan dukungan sosial. Kemudian di sini ada perkembangan moral. Melihat apakah peserta didik dapat melakukan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dan apakah peserta didik mampu mematuhi aturan yang ada di dalam kelas.
Dan yang terakhir untuk diobservasi berkenaan dengan perkembangan motorik peserta didik. Melihat apakah peserta didik ini mampu menunjukkan kelincahan dalam proses pembelajarannya dan apakah peserta didik mampu menggunakan alat tulisnya dengan benar serta apakah peserta didik ini mampu merespon pembelajaran dengan baik. Baik, seperti itulah laporannya. Terima kasih telah memperhatikan video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.